Om Swastiastu. Halo, selamat siang Yona Bali, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Senang sekali hari ini saya Ipa Jayantika akan menemani Yona Bali dimanapun berada. Tentu di acara yang sudah kita nantikan bersama. Acara apa lagi kalau bukan Yona Max, program mingguan yang akan menghadirkan aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Nah, Yona Bali, minggu ini kita bersama-sama akan menampilkan profil Yona berprestasi di bidang akademik dan juga non-akademik yang berasal dari SMK Negeri 1 Sukawati atau yang dikenal sebagai SMSR. Nah, Yona ini pemirsa baru-baru ini menorehkan prestasi yang begitu membanggakan, yaitu sebagai juara 1 lomba membaca berita tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Jenderal Sudirman di bulan September hingga Oktober lalu. Nah, penasaran kira-kira seperti apa informasi selengkapnya dan kira-kira siapa yang akan kita ulas. Untuk itu pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Pak Jayantika, inilah dia Yona Max. Yona Bali, pada edisi minggu ini kami mengangkat salah satu siswa berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik dari SMK Negeri 1 Sukawati, Gianyar atau yang lebih dikenal dengan sebutan SMSR. Desak Nyoman Trilarasati, begitulah nama lengkap Yona yang kerap disapa Desak oleh teman-teman sebayanya, yang baru-baru ini dirinya berhasil meraih juara 1 lomba baca berita tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Jenderal Sudirman pada 6 September sampai 30 Oktober 2021 lalu. Berawal dari coba-coba mengikuti lomba news presenting ketika duduk di bangku kelas 10, dirinya berhasil meraih juara 2 dalam lomba yang diselenggarakan oleh Kalbis Institut Jakarta. Dari sanalah Desak bertekad ingin menjadi seorang presenter berita. Dirinya mulai aktif mencari informasi lewat media internet, cara membaca berita yang baik dan benar, cara menjadi seorang news presenting, dan teknik-teknik yang harus dikuasai dalam membaca berita. Dilibatkan beberapa pengrajin yaitu 10 UMKM kuliner dan 83 UMKM kerajinan. Selain itu, Desak yang pernah praktik kerja lapangan di salah satu stasiun TV swasta ini mengaku mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman baru di bidang pemberitaan. Mulai dari mencari berita, membuat naskah berita, bahkan sampai proses editing. Desak memperhatikan kinerja para reporter maupun presenter di lapangan dengan studio sangatlah berbeda. Hal tersebut kembali memacu semangatnya untuk lebih giat dalam meraih cita-citanya menjadi seorang news presenter. According to the Minister of Research, Culture, Education and Technology, Nadiem Anwar Makarim, the challenge of education, especially in Indonesia, is getting strong. Sebelumnya perkenalkan, nama lengkapnya Desak Nyoman Trilarasati, biasa dipanggil Desa kalau di sekolah. Nah, jadi berkaitan dengan beberapa kegiatan yang pernah yang lakukan kemarin, itu sempat mengikuti lomba baca berita. Dan awalnya itu dimulai dari waktu kelas 10, itu saya mengikuti lomba yang pertama kali yaitu News Presenting yang ada di Kalbis Institut Jakarta. Kebetulan di sana memperoleh juara 2. Dan mengikuti kegiatan tersebut, ada pula saya berkeinginan untuk bagaimana sih rasanya ketika saya menjadi juara 1 dalam lomba baca berita. Nah, jadi saya ikuti proses-proses yang ada, mulai dari melihat melihat bagaimana presenter yang ada di televisi. Dan awalnya itu mengapa saya terinspirasi dari sana, karena saya melihat orang yang berada di studio TV tersebut sepertinya seru. Jadi seperti itu. Selain itu, saya juga pernah PKL di salah satu stasiun TV dan saya melihat bagaimana proses kinerja dari reporter, presenter itu memang benar-benar beda antara studio dan lapangan. Dan saya melihat reporter yang ada di lapangan tersebut, dia mulai dari membuat naskahnya sendiri, mungkin kejar tayang 1 jam mendatang, dan baru saat ini membuat naskah. Jadi seperti itu. Di sana saya memiliki keinginan untuk ternyata kalau misalkan tantangan di lapangan itu seru ya, jadi seperti itu. Itu yang ada di dalam benak saya. Berbekal pengalaman yang dimiliki, Desak Nyoman Trilarasati kembali menjajal kemampuannya dengan mengikuti lomba news presenter yang diselenggarakan oleh Universitas Jenderal Sudirman dan berhasil meraih juara 1 tingkat nasional mengalahkan 95 peserta lainnya. Awalnya, Desak merasa kurang percaya diri karena saingannya berasal dari jenjang yang lebih tinggi.
Namun berbekal tekad dan kemampuan yang dimiliki, terlebih kecintaannya dengan dunia presenter berhasil mengantarkan dirinya menjadi yang terbaik di antara peserta lainnya. Kebetulan baru-baru ini di bulan lalu, di bulan November kemarin, ada informasi bahwa saya mendapatkan juara 1 lomba baca berita yang diselenggarakan oleh Universitas Jenderal Sudirman. Nah, di sana lomba tersebut diselenggarakan tingkat nasional yang diikuti oleh 96 peserta. Dan kebetulan di sana yang mengikuti bukan hanya dari jenjang SMK saja, namun kebanyakan juga dari jenjang universitas. Bahkan ada yang sudah semester 6 dan semester 7, yaitu yang saya lihat. Dan di sana saya melihat beberapa kendala yang di sana saya rasakan. Itu yang pertamanya tentu merasa bukan merasa insecure, bukan seperti itu, tapi awalnya merasa kurang yakin saja karena ini saingannya banyak mahasiswa ya, mungkin saya nggak bakalan dapat juara. Itu ketika saya mengikuti lombanya. Sebelum itu saya sangat bersemangat sekali karena memang hobi saya itu ingin sekali, awalnya itu memang saya ingin sekali untuk menjadi presenter televisi. Maka dari itu yang berkaitan dengan berita VO ataupun kompetisi-kompetisi mengenai berita itu saya ikuti. Jadi saya pertama kali itu melihat, saya jujur kalau misalkan waktu SMP itu tidak terlalu suka berita dan berbau berita itu memang tidak terlalu suka. Namun semenjak kelas 1 SMA itu karena kebanyakan waktu yang saya gunakan adalah praktek di sekolah. Dan itu pun prakteknya tidak setiap hari. Jadi itu beberapa waktunya itu senggang di rumah. Dan yang saya pikirkan adalah saya juga suka berinteraksi dengan seseorang. Saya juga suka tentang mengatakan hal-hal baru ataupun berkomunikasi. Jadi seperti itu. Selain itu, semenjak saya mendapatkan praktek kerja lapangan, di sana lebih mengangkat niat lagi ketika saya melihat bagaimana proses-proses dari reporter itu sendiri. Nah, untuk itu tantangan-tantangan yang ada dari pembaca berita ataupun dari reporter tersebut, saya merasa tertantang dan ingin mencoba untuk melakukan hal tersebut. Selain itu memang melihat beberapa kakak-kakak yang berhasil dalam presenter, bukan hanya bakatnya di bidang presenter saja, namun ada pula yang memang memiliki bakat lain seperti apapun itu. Dan karena itu saya ingin melakukan terobosan baru untuk diri saya sendiri, menjadi seorang presenter nanti seandainya ke depan ada tantangan lebih lagi tentang apapun isu-isu yang ada, itu yang saya ingin edukasikan, jadi seperti itu. Good morning viewers, how are you today? Hope you are keeping healthy in the middle of the COVID-19 pandemic. You are with me, Tri Larasati, in the Let's News. Menjadi news presenter merupakan cita-cita yang ingin digapai Desak. Berbagai usaha dan pembelajaran terkait pemberitaan selalu ditekutinya, seperti mengikuti berbagai lomba membaca berita. Dalam menekuni bidang news presenter ini, terlebih saat mengikuti perlombaan, banyak kesulitan yang dihadapi. Mulai dari membuat naskah, proses membaca dengan intonasi yang harus disesuaikan dengan isi berita, penjedaan, dan intonasi tanda baca lainnya. Sejauh 700 meter ini cukup membayar Rp25.000 per orang. Jadi dalam mengikuti lomba baca berita yang pernah saya ikuti, beberapa kesulitan tentunya ada karena memang saya mengikuti lomba ini dalam masa pandemi COVID-19. Jadi dalam lomba tersebut tentunya daring. Jadi tidak semuanya harus datang ke tempatnya. Nah, kesulitan di sana adalah pertama, ada beberapa lomba yang memang naskahnya disediakan dan ada tidak sama sekali. Jadi pertama kali saya mengikuti lomba itu, saya bingung naskah berita itu seperti apa sih. Saya melihat beberapa contoh saya searching di internet. Di sana saya melihat bahwa berita-berita tersebut ada titik jeda yang berbeda dari kata-kata biasanya. Di sana saya pelajari lagi dan lagi. Nah, kebetulan untuk lomba yang pertama tersebut karena mendapatkan juara 2, di sana masukan-masukan dewan juri tentunya sangat-sangat bermanfaat untuk saya. Jadi ketika diberikan komentar dari dewan juri, saya dengarkan dari awal sampai akhir. Jadi seperti itu. Nah, berlanjut lagi setelah mengikuti lomba tersebut, banyak waktu luang yang saya miliki di rumah. Untuk itu saya berpikir, tidak mungkin waktu luang 1 menit ataupun 1 jam ini saya gunakan untuk istirahat selalu. Karena jika saya sekarang istirahat, kapan saya akan berusaha? Jadi seperti itu yang saya pikirkan. Nah, untuk itu saya memfollow beberapa Instagram perlombaan yang ada di Instagram, di media sosial. Jadi di sana banyak ada informasi-informasi masukan. Dan tentunya ada juga yang dikirimkan oleh dewan guru yang di sekolah. Maka dari itu ada beberapa lomba yang cocok dan saya ikuti lomba tersebut. Sehingga mendapatkan informasi baru dan saya ikuti pengalaman baru tentunya saya dapatkan di sana. Jadi seperti itu. Untuk harapan dari saya sendiri adalah saya berharap bahwa agar nanti diri saya tidak pernah berhenti untuk mencoba hal baru dan tidak
mungkin ada beberapa tantangan-tantangan global yang akan masuk dalam lingkup sosial saya tentunya. Saya berharap di sana bahwa diri saya akan tetap menjadi diri saya yang sekarang dengan niat yang saya miliki. Namun tentunya di sini saya berharap agar apapun yang saya lakukan tidak membebankan kepada orang lain. Terlebih lagi saya berharap agar apa yang saya lakukan dapat mengedukasi orang lain dan bermanfaat tentunya untuk orang lain. Meraih juara di berbagai ajang perlombaan membuat Yohana kelahiran Gianyar 30 Mei 2004 ini berhasil mengharumkan nama sekolah baik di tingkat nasional maupun internasional. Dari pihak sekolah pun Desak mendapatkan dukungan penuh. Sekolah memberikan ruang gerak pada para siswa untuk mengembangkan kemampuan yang ia miliki. Kami melihat desa ini begitu masuk di SMK 1 Sukawati ini, dari awal saya lihat dia punya potensi besar, Pak, gitu. Karena dari informasinya itu dari SMP dia sudah punya potensi. Ya, sehingga setelah kita desa itu masuk di sekolah ini, kita tetap support, ya, kita arahkan terus. Nah, setiap ada kegiatan lomba, ada surat edaran terkait dengan lomba baik secara online maupun langsung begitu, kita tetap distribusikan ke desa, ya, sehingga desa ini biar berkoordinasi lah dengan teman-temannya, kira-kira siapa. Nah, kebetulan desa ini juga kan sebagai ketua OSIS, ya, ketua OSIS, sehingga nanti ketua OSIS inilah nanti dia berkoordinasi dengan teman-teman kelasnya, siapa kira-kira yang berkeinginan untuk ikut lomba, gitu. Nah, ternyata dari apa yang sudah diupayakan oleh desa, itu ternyata desa sendiri saja yang punya niat besar untuk ikut lomba dan punya inisiatif lah untuk mengupayakan bagaimana lomba-lomba itu bisa dapatkan begitu. Nah, itulah kami dengan penuh harapan bahwa siapapun anak yang mau maju, mau berprestasi, saya berikan kesempatan. Berkaitan dengan desa, ya, kami selaku guru di sini terus terang saja bangga, tentunya bangga. Mengapa? Ini kalau tidak salah kami katakan di sini siswa langka. Mengapa? Selama kami mengabdi jadi guru, kemudian mendapat tugas tambahan selaku waka kesiswaan yang mendampingi, salah satunya adalah siswa yang berprestasi. Tumben dari kurun waktu sekian puluh tahun boleh dikatakan, tumben kami menemukan ada anak yang punya niat, punya bakat, boleh katakan multitalenta. Apa yang dia belum tahu, dia ingin tahu. Apa yang belum diikuti, dia ingin punya pengalaman. Boleh dikatakan antusias sekali. Dan mudah-mudahan nanti ke depannya ada siswa yang seperti ini, gitu. Paling tidak sepertiga atau seperempat dari desa ini. Itu yang kami harapkan ke depan. Nah, boleh dikatakan siswa kami ini betul-betul siswa istimewa sekali. Itu tidak lepas dari potensi dirinya yang sudah diasah sejak dini, baik dari TK, SD, SMP, bahkan sekarang berkembang di sini. Sebenarnya kami cuma melanjutkan apa yang mereka sudah miliki dan sudah membawa dari sebelum-sebelumnya, seperti itu. Oke, yang mana pada kesempatan kali ini juara harapan 2. Selain meraih juara 1 dalam lomba baca berita tingkat nasional, siswa kelas 12 jurusan multimedia SMK Negeri 1 Sukawati ini berhasil menjadi juara harapan 2 remaja berbudi pekerti tahun 2021 tingkat nasional. Juara 2 Kalbis High School Competition Nasional News Presenting Competition 2021, pemenang kategori video kreatif oleh Indonesian Good Design Selection IGDS, Kementerian Perindustrian, dan masih banyak prestasi lainnya baik di bidang akademis maupun non-akademis. Selain itu, Desak Nyoman Trilarasati juga aktif menjadi moderator dalam berbagai acara webinar baik di tingkat nasional maupun internasional. Selamat kepada SMK Negeri 1 Sukawati, proyek yang sangat luar biasa sekali, menjadi juara 5 dari 128 orang siswa dan mahasiswa nasional.
Nah, bagaimana Yona Bali kegiatan Desa Nyoman Tri Larasati dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti ajang di tingkat nasional yaitu Lomba News Presenter yang diselenggarakan oleh Universitas Jenderal Sudirman hingga akhirnya Desa berhasil menyabet penghargaan sebagai juara 1 tingkat nasional. Wah, sangat membanggakan sekali ya. Pemirsa, di segmen berikutnya kita bersama-sama akan kembali mengulas profil dari Desa Nyoman Tri Larasati yang ternyata juga aktif dalam mengikuti lomba-lomba lainnya seperti lomba pada bidang sastra, pada bidang sains dan masih banyak lainnya. Dan hebatnya lagi, Desa berperan aktif sebagai OSIS dan menjadi ketua OSIS di SMK Negeri 1 Sukawati yang bertugas mengkoordinir teman-temannya. Nah, kira-kira seperti apa informasi selengkapnya? Penasaran? Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Yuana Max. Yona Bali, Desa Nyoman Tri Larasati merupakan siswi kelas 12 jurusan multimedia di SMK Negeri 1 Sukawati. Selain mempunyai cita-cita menjadi seorang news presenter, namun dirinya juga mempunyai hobi di bidang sastra, yaitu hobi menulis. Terbukti telah diluncurkannya 3 buku antropologi sastra. Nah, selain itu dirinya juga bertugas sebagai seorang ketua OSIS di sekolahnya yang bertugas untuk mengkoordinir para sahabatnya, teman-temannya, dan juga mengimplementasikan program-program kerja di sekolahnya. Nah, kira-kira seperti apa pengalaman dan juga kegiatan lebih lengkapnya dari Desa Nyoman Tri Larasati ini? Penasaran seperti apa? Langsung saja kita saksikan. Ini dia. Yona Bali, Desa Nyoman Tri Larasati merupakan anak ketiga pasangan Ngakan Nyoman Wedana dengan Desa Putu Rusmi Hari. Selain menekuni bidang presenter, Yuana yang aktif sebagai anggota Humas Kadar Pelestari Budaya Gianyar ke-10 ini juga aktif dalam kegiatan sastra seperti menulis sastra, baik cerpen maupun puisi. Dengan memanfaatkan waktu luang yang dimiliki, Desak berhasil menciptakan berbagai karya sastra baik dalam bentuk esai, puisi maupun cerpen. Beberapa karyanya pun pernah meraih juara dalam lomba puisi maupun cerpen tingkat nasional. Karya yang dihasilkan pun dinobatkan sebagai karya terbaik dan berkesempatan diterbitkan. Terbukti sudah diterbitkannya 3 buku antologi sastra yang berjudul Puisi Punya Isi Hati, Rahasia Kita, dan Samudra Kasih Ibu Pertiwi. Jadi di sini terkait dengan pengalaman saya dalam mengikuti beberapa lomba yang khususnya di bidang sastra, dan tentunya saat ini saya sudah diterbitkan karya saya berupa puisi dan cerpen dalam bentuk buku antologi, yaitu 3 antologi terbit dengan judul Rahasia Kita, Samudra Kasih Ibu Pertiwi, dan juga Puisi Punya Isi Hati. Nah, awal dari pembuatan mengapa saya bisa menerbitkan buku tersebut, karena awalnya memang seperti yang saya beberapa kali sampaikan juga, waktu luang itu sangat banyak yang saya miliki, apalagi masih sebagai siswa, saya belum bekerja, jadi waktu luang di rumah itu masih sangat banyak. Selain olimpiade yang saya ikuti, beberapa waktu untuk menulis itu tidak menguras waktu tenaga seperti berjalan dan lain-lain, tidak. Karena menulis itu memang kita bisa lakukan hanya dengan duduk ataupun dengan tiduran saja bisa kita mengetik untuk menciptakan sebuah karya. Nah, jadi awal dari terinspirasinya tersebut adalah memang karena waktu luang saya yang masih sangat banyak dan saya bingung harus mengisi untuk apa. Dan kebetulan di sana juga selain menulis, saya juga pernah beberapa kali mengikuti lomba esai dari SMP. Jadi kemampuan menulis itu, niat dalam menulis itu saya miliki dari SMP, dan untuk itu semenjak SMA ini saya ingin tingkatkan lagi untuk menjadi sebuah buku terbit. Nah, ada pula beberapa 3 buku antologi sastra yang telah terbit tersebut. Itu dimulai dari pertama kali saya mengikuti lomba membuat puisi dan membuat cerpen tingkat nasional, bukan hanya 1, namun ada beberapa kali perlombaan yang saya ikuti. Nah, ada beberapa karya saya itu diakui bahwa karya itu adalah karya terbaik. Jadi dari pihak penyelenggara sendiri, apakah boleh diterbitkan karya ini, jadi seperti itu. Dan saya sangat bersyukur dan senang sekali bahwa karya tersebut dapat dikatakan terbaik dan dapat diterbitkan oleh pihak penyelenggara. Jadi itulah awal mula dari buku terbit yang sudah ada yang saya miliki saat ini. Dalam menulis sastra, Desa Nyoman Tri Larasati terinspirasi dari kehidupan pribadi dan keadaan lingkungan sekitar. Selain itu, dirinya juga mengangkat isu-isu atau kejadian yang sedang hangat dibicarakan, seperti adanya pandemi COVID-19 contohnya. Dalam berbagai kesempatan, Desak juga mengajak teman-temannya untuk mengembangkan serta menunjukkan bakat yang dimiliki, sehingga mampu menunjukkan kualitas diri yang nantinya dapat berguna untuk kehidupan ke depannya.
Jadi untuk tulisan-tulisan tersebut memang awalnya itu saya pernah membaca beberapa buku mengenai puisi dan cerpen. Nah, saat saya membaca cerpen dan puisi tersebut, seketika saya berpikir bahwa ternyata jika membuat cerpen itu mungkin ada tantangan dari segi ide, namun jika dicoba mungkin agak seru. Jadi itu yang saya pikirkan. Nah, setelah itu saya mencoba untuk mengarang dan ada beberapa kali cerpen yang saya buat berdasarkan kehidupan saya sendiri. Setelah saya berikan cerita tersebut kepada orang tua, kakak ataupun juga kepada teman-teman, saya meminta bantuan untuk membaca dan kata mereka bahwa karya saya itu cerpennya itu bisa dikatakan baik, bukan terlalu baik namun bisa dikatakan baik karena itu beberapa kali baru percobaan beberapa kali untuk membuatnya. Nah, dari situlah semenjak respon-respon yang diberikan itu positif, maka dari itu saya ingin mencoba langsung ke dalam tingkat masuk ke dalam tingkat provinsi ataupun ke dalam tingkat nasional untuk sebuah perlombaan cerpen. Karena yang saya bisa ikuti sekarang sebagai seorang siswa adalah satu perlombaan. Semenjak saya mengikuti beberapa kegiatan lomba tersebut, ada beberapa cara yang saya lakukan untuk mengajak teman-teman, yaitu yang pertama dengan ketika saya menemukan informasi ataupun ada informasi dari sekolah, saya teruskan ke grup-grup kelas ataupun saya minta juga dari teman-teman untuk meneruskan ke grup kelas tentunya. Nah, dari sana ada beberapa memang teman saya yang memiliki rasa seperti saya takut untuk mencoba, saya tidak berani untuk mencoba karena saya tidak ada pengalaman. Itu yang mereka katakan. Nah, yang saya lakukan di sana adalah sesuai dengan pengalaman saya ceritakan bahwa lomba itu tidak sesusah yang dipikirkan dan lomba itu tidak seribet yang dipikirkan. Asal kita mempunyai niat dan kita memang hobi di bidangnya, itu nggak ada salahnya kita buat nyoba. Kalau bukan sekarang, kapan lagi kita akan mencoba? Jadi seperti itu. Selain mengikuti berbagai lomba, Yuwana asal Gianyar ini juga aktif dalam organisasi siswa intrasekolah dan dinobatkan sebagai Ketua OSIS SMK Negeri 1 Sukawati. Menjadi Ketua OSIS merupakan tantangan bagi Desak, terutama dalam mengkoordinir teman-temannya. Namun semua program kerja maupun kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik berkat komunikasi serta kekompakan yang tercipta antara anggota OSIS maupun siswa lainnya. Saya juga mengikuti beberapa kegiatan bukan hanya organisasi di sekolah, namun di luar sekolah juga. Nah, khususnya di sekolah saat ini masih menjabat menjadi seorang ketua OSIS. Nah, di sini memang tentunya tantangan ya menurut saya sendiri antara mengkoordinir organisasi dan juga bagaimana kegiatan saya sendiri di luar. Jadi seperti itu. Untuk organisasi sendiri sejauh ini ada beberapa kegiatan yang telah kita lakukan seperti event perlombaan tingkat nasional yaitu poster dan video yang telah diselenggarakan beberapa bulan yang lalu. Nah, itu pula di saat menyelenggarakan lomba tersebut saya juga mengikuti sebuah perlombaan. Nah, dalam membuat lomba yang diselenggarakan oleh OSIS SMK Negeri 1 Sukawati, tentunya di sini yang bekerja bukan hanya saya sendiri. Maka dari itu saya masih bisa mengikuti lomba lain karena teman-teman yang ada di OSIS ini memang luar biasa, kerjasamanya itu sangat baik sekali. Dan cara saya mengkoordinir adalah saya tidak memerintah seperti seorang atasan dan bawahan, tidak seperti itu. Namun saya terlibat langsung antara saudara. Jadi agar mereka juga merasa lebih nyaman dengan saya dan juga dengan anggotanya. Caranya saya adalah memperlakukan mereka seperti saudara atau kakak adik saya sendiri. Maka dari itu kekompakan yang sudah dimiliki oleh OSIS SMK Negeri 1 sekarang adalah berawal dari interaksi yang dan komunikasi yang seperti layaknya saudara kandung. Jadi seperti itu. Dukungan kami sebagai orang tua terhadap Desa Trilarasati, dan memang bukan untuk Desa Trilarasati aja. Kami sebagai orang tua selalu mendukung keempat anak-anak kami untuk berprestasi, apalagi untuk meraih juara. Karena bagi kami, anak-anak adalah teman kami untuk menatap masa depan mereka. Kami tidak pernah mengarahkan mereka untuk jadi apa, jadi ini, jadi itu. Yang penting mereka tetap berkreasi dan kami sebagai orang tua mengawasi sekaligus mengarahkan. Kami tidak pernah memvonis mereka harus jadi apa. Dan syukurnya anak-anak kami semua berprestasi, terutama Desa yang sekarang memang sedang giat mengikuti lomba-lomba segala macam itu, dan Astungkara prestasinya cukup menonjol. Harapan kami ke depannya kepada Desa, kepada anak-anak kami yang lain juga, agar mereka bisa memanfaatkan apa yang mereka pelajari, apa yang mereka dapatkan, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan diri sendiri, keluarga,
dan masyarakat pada umumnya. Desak mengucapkan terima kasih kepada para guru dan teman-temannya di SMK Negeri 1 Sukawati, serta kepada keluarga yang senantiasa memberikan support serta masukan dalam berbagai hal, terutama selama dirinya mengikuti berbagai macam perlombaan. Dengan support serta motivasi yang Desak dapatkan dan berbekal pengalaman serta prestasi yang diraih, semoga cita-cita menjadi seorang presenter televisi dapat dicapai dengan mudah. Saya Tri Larasati, mewakili kerabat yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi. Yuana Bali, tidak terasa sudah 30 menit kita bersama-sama. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa saksikan Yuana Max minggu depan karena kami akan hadir kembali menyajikan informasi seputaran prestasi dan aktivitas muda-mudi di Pulau Dewata. Pemirsa dapatkan informasi menarik lainnya dengan subscribe dan juga like channel YouTube Program Bali TV. Untuk itu saya Pak Jantika mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih telah menyaksikan Yuana Max kali ini. Untuk itu ingat terus kembangkan kreativitas, jauhi dan juga narkoba. Ingat juga dengan pesan ibu dengan selalu menerapkan protokol kesehatan 3M, wajib memakai masker, wajib menjaga jarak, mencuci tangan, serta menjauhi kerumunan, menuju Bali Bangkit, Bali Era Baru, Indonesia Maju. Untuk itu, salam Yuana, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.